Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya dan teman-teman saya berada di Masjid Jami Al-Abror, yaitu masjid tertua di Sidoarjo. Sekarang di dalam masjid sedang ada orang yang mengaji khataman. Mari kita lanjut masuk saja ke dalam masjid. Sebuah masjid berdiri megah di antara pusat perbelanjaan dan perkampungan padat penduduk. Masjid yang diberi nama Masjid Jami Al-Abror ini menjadi masjid tertua sekaligus cikal bakal penyebaran agama Islam di Sidoarjo. Masjid ini berada di Kampung Kauman, Jalan Gajah Mada, Kabupaten Sidoarjo. Tepatnya berada di sebelah pertokoan Matahari Gajah Mada. Posisi masjid agak menjorok ke dalam sehingga bangunannya tidak terlalu tampak bagi para pengguna jalan poros utama. Masjid yang didirikan pada tahun 1678 ini memiliki 2 lantai dengan warna dominan hijau dan kuning cerah dan menempati lahan seluas 700 meter persegi. Sebelumnya, masjid ini hanya berupa masjid tiban, yaitu masjid yang sudah ada kerangka pondasinya tetapi belum ada bangunannya. Kemudian, seorang dari Demak, yaitu Mbah Mulyadi bersama Mbah Muso dan Mbah Badriyah dari Madura dan Mbah Syahid Salim dari Cirebon mulai membangun masjid ini. Mbah Mulyadi sendiri merupakan anggota pasukan Trunojoyo yang melarikan diri ke Kauman, Sidoarjo karena adanya pemberontakan Trunojoyo. Pemberontakan Trunojoyo adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Trunojoyo dan pasukan dari Makassar terhadap Kesultanan Mataram yang dibantu oleh VOC pada dekade 1670-an dan berakhir dengan kemenangan Mataram dan VOC. Saat berada di Kauman inilah Mbah Mulyadi menemukan pondasi Masjid Al-Abror dan mulai membangun masjid ini bersama ketiga temannya itu. Masjid Al-Abror mengalami renovasi sebanyak 5 kali. Renovasi yang terakhir dilakukan pada tahun 2007 oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menghabiskan dana sebesar 6 miliar. Meskipun sering direnovasi, ciri khas bangunan masjid yang dulu dan masih ada sampai sekarang yaitu gerbang bagian utara. Salah satu tradisi di Masjid Al-Abror adalah pengajian kitab kuning yang dilakukan setiap hari, tepatnya setelah selesai menunaikan ibadah sholat maghrib, sedangkan saat puasa dilakukan sebelum maghrib. Adanya pasar tradisional Jetis dan kampung batik Jetis Kauman yang di dalamnya terdapat banyak bangunan kuno bergaya kolonial menjadi bukti Masjid Al-Abror merupakan masjid tertua di Sidoarjo. Saat ini, keberadaan masjid dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan sosial seperti pengajian hingga sosialisasi yang melibatkan masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya sedang berada di Pondok Pesantren Al-Hamdaniyah yang terletak di Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo. Nah, sekarang mari kita eksplor dan wawancarai salah satu pengurus pondoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wahid Hizbullah, asal saya dari Lumajang. Saya di sini sebagai yang dikasih amanat lah, sebagai kalau ada tamu ya saya yang menerima gitu. Sebetulnya ada yang senioran lagi tapi berhubung mungkin masih ada kegiatan atau istirahat, jadi yang sering kalau ada tamu saya. Kegiatan di sini pertama pengasuh di sini sekarang Kiai Muhammad Hasyim Fahru Rozi. Itu Pak, insya Allah kalau melihat pengasuhnya itu yang ke-8 saat ini. Terus kegiatan di sini mulai subuh sampai subuh lagi. Subuh itu jam 3:30 itu biasanya anak-anak diobrak itu waktu, maksudnya diobrak untuk persiapan sholat subuh. Nanti setelah diobrak langsung sholat subuh berjamaah.
lalu ngaji Yasin bersama. Setelah Yasin bersama ngaji kitab. Yang kecil-kecil itu kebanyakan yang ditekankan itu Quran dulu. Nah, setelah itu yang besar-besar itu yang lebih ditekankan kan Qurannya sudah, jadi yang ditekankan lagi kitabnya. Setelah itu istirahat nanti jam 7 dibel untuk persiapan sekolah dinia, sekolah pondok itu. Sekolah dinia ini di sini itu ketepatan pagi hari jam 8 sampai jam 10 kira-kira segitu. Setelah itu istirahat. Soalnya yang di sini kebanyakan itu anak bukan kos makan, tapi ikut ngeliwat sendiri, masak sendiri seperti ya pondok-pondok dulu kuno itu ngeliwat. Jadi ada yang talaman, ada yang pakai daun pisang itu masih kunonya masih terlihat lah. Jadi gak terlalu lama sekolah dinianya. Setelah itu istirahat, jam adzan duhur itu persiapan sholat duhur. Setelah itu sholat duhur bersama. Setelah jamaah duhur langsung ngaji lagi. Setelah ngaji istirahat, lalu setelah itu langsung kegiatan sekolah formal. Nah, sekolah formalnya di sini ketepatan jam siang, 1 siang sampai jam 4. Soalnya yang pagi itu dibuat anak kampung. Jadi anak kampung pagi, anak pondok siang gitu. Soalnya biar tidak campur gitu antara anak kampung dan anak pondok. Setelah itu sampai jam 4 istirahat, langsung persiapan sholat jamaah asar. Setelah sholat jamaah asar ngaji lagi. Pokoknya intinya itu setelah sholat jamaah kebanyakan ngaji lagi ya. Intinya gitu. Setelah itu istirahat, nanti jam 5 itu persiapan sholat jamaah maghrib. Setelah itu ngaji lagi. Ngaji itu namanya di pondok Pak ya. Setelah itu setelah ngaji pada maghrib langsung sholat jamaah isya. Setelah itu ngaji lagi. Yang besar-besar kebanyakan ngaji, yang masih aslinya itu musyawarah. Musyawarah itu kalau bahasa simpelnya diskusi bersama untuk pelajaran besok, pelajaran apa gitu. Setelah itu istirahat itu ada yang masak, ada yang ambil kos makan. Setelah itu istirahat sampai pagi lagi, sampai subuh kembali lagi seperti itu. Santri di sini sekitar alhamdulillah sekarang 100 lebih. Berdirinya itu Wakilah, tapi ini masih perkiraan Pak, tapi kebanyakan itu Wakilah tahun 1787. Wakilah gitu. Wakilah kan katanya pondok sini termasuk pondok tertua Jawa Timur bahkan Indonesia. Wakilah gitu. Wakilah itu kan bahasa pondokan. Kalau kata bahasa anak pelajar itu pendapat. Wakilah pendapat gitu. Kil itu pendapat. Kalau kata anak pondok kan kil gitu. Wakilah jarine gitu. Tapi pendapat yang banyak itu memang 1787 gitu. Masehi. Berdirinya seperti itu. Banyak sejarah sini Pak, termasuk yang tersohor atau terkenal itu bahwasanya kalau Mbah Hasyim Asy'ari itu pernah nyantri di sini dan sekaligus pernah diambil mantu oleh salah satu yai di pondok sini. Mbah Hasyim Asy'ari itu pendiri dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan banyak lagi kalau lihat sejarahnya itu yai khos, yai besar itu ya banyak. Hampir semua itu banyak pernah nyantri di sini gitu. Pendiri pondok gontor yang modern itu, pondok mana itu yang Lirboyo, Wakilah pendapat itu pernah nyantri di sini. Kalau sekarang gontor itu mungkin sangat modern, bahasanya aja paling pakai sekarang bahasa Inggris, bahasa Arab gitu. Dulu banyak di sini Pak, bukan TV-TVan misalkan. Saya pernah nemui itu dari TVRI. Apalagi kalau Ramadan itu banyak TV swasta itu yang kesini kalau Ramadan. Memang nggak tahu mungkin sudah mulai terkenal di biasanya sama kan lihat di Google gitu ya, di internet ya
Aslinya kalau pribadi sendiri dari Yai dulu memang tidak mau dimasukkan, tidak mau diterkenalkan. Kalau memang Yai dulu gitu, Yai dulu. Jadi gimana ya, gak akun resminya juga gak ada. Itu mungkin orang-orang yang di Google gak ada. Memang dari Yai dulu memang kuno lah, gak mau gitu. Kalau kata istilah pondokannya itu zuhud itu agak senang dunia gitu katanya. Kalau mungkin yang situs-situs itu bukan dari sini, ya mungkin dari sini sebagian gitu. Nggak tahu, memang akhir-akhir ini banyak yang tahu. Bahkan kemarin ada acara halako itu pertama kali. Halako itu pertemuan antara nyai-nyai, yai Jawa Timur bahkan Indonesia di sini. Nah, itu kemarin pertama kali di sini. Nggak tahu kok moro-moro di sini katanya di istiqoroh itu sholat untuk memilih yang mana yang tepat. Katanya di sini ya wis. Halako yang kemarin terjadi di pondok. Kalau dari Yai sendiri memang nggak mau diperkenalkan gitu. Pondok pesantren ini didirikan sejak abad ke-18 di Sidoarjo oleh Kiai Haji Hamdani pada tahun 1787. Kiai Haji Hamdani sendiri merupakan seorang ulama keturunan Rasulullah, yakni pada silsilah ke-27. Masyarakat sekitar memanggil beliau dengan sebutan Mbah Panji. Pondok pesantren ini memiliki bentuk bangunan yang asli dan unik. Bangunannya berdinding anyaman bambu dan diberi jendela pada setiap kamarnya dan nampak seperti rumah joglo. Pondok pesantren ini mengajarkan berbagai ilmu agama dan menjadi saksi sejarah perjuangan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Pondok pesantren ini lebih dikenal dengan sebutan Pondok Panji karena letaknya di desa Siwalan Panji. Bangunan pondok ini banyak yang tidak berubah. Bentuk aslinya masih dipertahankan, beberapa gubuk tua masih dijaga dengan baik. Meskipun nampak tidak terawat, bangunan berbahan kayu jati ini masih kokoh. Pondok pesantren Alhamdulillah sekarang diasuh oleh Kiai Hashim. Beliau adalah keturunan ke-8 dari Kiai Haji Hamdani. Masjid Agung Sidoarjo merupakan masjid terbesar di Kabupaten Sidoarjo. Masjid ini terletak di Jalan Sultan Agung, seberang pintu masuk alun-alun Sidoarjo. Masjid ini berdiri tahun 1859 dan dipelopori oleh Bupati Sidoarjo yang pertama. Dulunya terletak di Masjid Al-Abror karena pusat pemerintahan Sidoarjo ada di Kampung Kauman. Pada tahun 1862, Bupati pertama Sidoarjo wafat dan dikuburkan di belakang Masjid Al-Abror. Kemudian digantikan oleh Bupati kedua Sidoarjo. Beliau melanjutkan pembangunan masjid serta pembentukan Desa Magersari. Pada masa pemerintahan Bupati keempat Sidoarjo, Masjid Agung dipercantik dengan pemasangan marmer. Masjid Agung disempurnakan lagi dengan membangun menara pada bangunan masjid. Tempat wudhu pria dipindah, didirikan bangunan tempat azan, qiraatul Quran, serta tempat pengumuman. Masjid Agung Sidoarjo memiliki 3 lantai dan beberapa pilar besar dengan lantai yang terbuat dari marmer. Tahun 1986 sampai 1988, Masjid Agung Sidoarjo mengalami perbaikan pada plafon yang rusak, memindah tempat wudhu wanita, menambah teras, dan memasang 5 pintu muka dari bahan aluminium. Masjid Agung Sidoarjo sendiri diresmikan pada tahun 1895 oleh Bupati keempat Sidoarjo dengan pemasangan batu marmer yang ada di sebelah selatan Masjid Agung sebagai bukti pemindahan masjid dari Kampung Kauman ke Kampung Pucang.